من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة ثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة صلي وسلم وبارك على سيدنا ajma'in. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikannya insyaallah. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang adabul akli wa fadlul qahwati al-bunniyati Ali bin Umar Asy-Syadili. tentang kopi al-gharam, untuk meninggalkan tidur, artinya untuk kita melek-lekan. wa anatni bi'aunillahi ala ta'atihi wan nasuniyan. Huruf haknya itu sebagai lambang kepentingan generasi milenial sekarang hanya sekadar tren secangkir yang para pecinta Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Syekhul Qahwah Al-Bunniyah, yang sebagian guru kita, para habaib, para kiai, para guru, ketika mau minum kopi, lagi ngaduk kopi itu biasanya tawasul suratul Fatihah. Kepada siapa? Kepada orang yang dinisbatkan penemu kopi. Itu adalah Syekh Ali bin Umar Asy-Syadili. Beliau bertariqahkan tariqah Syadiliyah. Maka beliau membuat satu syair saking cintanya beliau kepada kopi. Cinta kepada kopi, membuat syair tentang kopi. Orang Arab biasa, cinta sesuatu dia bikin syair, benci kepada sesuatu mereka bikin syair. Kita lihat bagaimana jatuh cintanya luar biasa, yaitu Majnun kepada Laila, maka bikin syair yang luar biasa, yang bahkan kedudukan syair bagi orang Arab itu bahkan penentu kejayaan satu kaum. Bahwa kita lihat di dalam tradisi atau dalam literasi sastra orang Arab, maka ada kita kenal namanya pasar Uqal. Pasar Uqal ini adalah pasar yang di situ ada disebut sebagai muallaqat. Apa muallaqat? Muallaqat itu adalah hasil karya syair yang dianggap diterima di seluruh halayak orang Arab, dan muallaq dia digantungkan di mana? Di Ka'bah. Digantungkan di dinding Ka'bah di luar. Ahlan wa sahlan Ustaz dan Ustaz Jamal. Maka kedudukan syair luar biasa, menggambarkan senang, cinta, bahagia, perjuangan, bahkan syair tentang perang pun ada. Maka ikhwan, malam ini kita akan membahas satu syair dari Syekh Ali bin Umar Asy-Syadili tentang bagaimana kecintaan beliau kepada kopi, dan tentunya kecintaan seorang ulama, seorang wali terhadap sesuatu, bukan hanya sesuatu tersebut, tetapi hal tersebut mesti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyatakan qahwatul bunniyah ahlal gharam, bahwa kopi itu, kopi bubuk atau bentuk kopi yang biasa kita minum itu, wahai para pecinta, sa'adatni ala tarkil manam, iya kopi dengan berkah kopi itu, maka dia membantu aku untuk meninggalkan tidur, artinya untuk begadang, untuk menyedikitkan tidur. Maka dikatakan Imam Syafi'i tentang bagaimana orang kalau pengen dapat martabat yang tinggi harus banyak begadang. Terus apakah begadang yang bagaimana? Maka beliau menyatakan biqadril kaddi tuksabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Dengan kadar keseriusan, kesungguh-sungguhan seseorang, maka dia akan mendapatkan ketinggian prestasi level yang tinggi. Maka kata beliau, siapa yang menginginkan ketinggian,
tingginya derajat, tingginya status, maka hendaklah dia sahiral layali, hendaklah dia begadang, dia menghidupkan malamnya dengan beraktivitas. Maka bagi seorang santri yang pengen mendapatkan kelas yang tinggi, martabat yang tinggi, hafalannya banyak, hafalan Qur'annya banyak, hafalan matannya banyak, hafalan Quran hadisnya banyak, ya dia menghafal di malam hari. Dia menghidupkan malamnya dengan tidak tidur dan dia belajar. Kemudian bagi orang yang mencintai Allah, yang mencari ketinggian maqam di sisi Allah, maka malamlah waktu yang paling tepat. Maka orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan level yang tinggi, mendapatkan ketinggian martabat dalam hidup di dunia pun, maka mereka menggunakan waktu malam. Tetapi masalahnya adalah ketika waktu malam itu waktunya orang tidur. Maka bagaimana menolong seseorang untuk tidak tidur? Maka minum kopi, kata beliau. Jadi ternyata kopi merupakan wasilah cara bagi seseorang untuk apa? Untuk meninggalkan tidur, yang dengan itu dia begadang dan dia dengan berkahnya dia mendapatkan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, qahwa itu qaf, ha, waw, ta marbutah, qahwatun. Qahwatun itu huruf-huruf qaf, ha, waw, ta marbutah ini ada artinya, ada kepanjangannya, kata beliau. Qahwatun, qaf itu apa? Quwwatun. Orang kalau minum kopi maka diberikan kekuatan oleh Allah. Ada semacam zat apa kalau di kopi? Kafein. Yang orang dengan minum kopi ada kafeinnya, maka bikin dia melek, bikin dia kuat untuk begadang. Semacam dia mempunyai tenaga lebih dengan berkah apa? Dengan berkah minum kopi. Wal ha'u hudan, dengan berkah minum kopi, menghidupkan malam dengan zikir, dengan mendekat kepada Allah, maka ini orang akan terarah untuk mendapatkan hidayah Allah. Wawuha al-wuddu, wawunya adalah cinta. Cinta kepada Allah, cinta yang dengan cinta tersebut menimbulkan rasa ingin mendekat kepada Allah. Kemudian wal ha'u huyamun, kemudian haknya itu apa? Haknya itu adalah huyam. Apa huyam? Huyam itu artinya cinta atau rindu yang berlebihan kepada sesuatu. Maka orang minum kopi mendapatkan kekuatan, mendapatkan cinta, mendapatkan rindu, mendapatkan kebaikan. Maka ini berkah kopi. Dalam satu pendapat ya ikhwan, bagaimana kopi tersebut, ini dalam satu riwayat yang lain, bahwa dari tariqah Syadiliyah, Sayyidina al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahu, maka beliau ketika beliau belum mendirikan tariqah Syadiliyah, beliau berguru kepada mursyid beliau. Maka ketika beliau berguru, maka beliau harus mujahadah selama 40 malam. 40 malam harus membaca zikir-zikir tertentu yang diajarkan gurunya, yang kalau lolos maka beliau akan mendapatkan kebaikan, difutuhkan, dibukakan hijab, diberikan mauhibah kebaikan yang banyak, sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau dilaksanakanlah lelean ini. Beliau apa? Zikir, munajat, mujahadah kepada Allah sampai 1 minggu. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya beliau ketiduran. Akhirnya sementara syaratnya tuh kalau sudah lepas sekali ngulang dari awal. Sampai berkali-kali akhirnya beliau tak mampu. Munajat kepada Allah, ya Allah, mana ini pengen menyelesaikan mujahadah yang diperintahkan guru, tapi ternyata tidak ada hasil yang memuaskan. Berdoa kepada Allah, istikharah. Maka beliau dalam hadrah itu, maka beliau mendapatkan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatul Rasul memberikan, minumlah ini wahai Abil Hasan Asy-Syadzili. Maka dilihat itu adalah biji kopi yang itu disuruh ditanam, juga yang sebagian itu kemudian dibakar, ditumbuk, dihaluskan dan untuk dimakan. Maka kemudian akhirnya beliau menyelesaikan 40 malam mujahadah dengan berkah hadiah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tentang kopi,
innal qahwata lima tubikhat lahu. Dari kalam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau menyatakan bahwa kopi itu sesuai dengan apa niat orang yang meminumnya, sebagaimana li ayyi matlabin kana, sesuai dengan matlab atau keinginan seseorang. Kama huwa fil Fatihati lima quri'at lahu, sebagaimana suratul Fatihah itu diniatkan sesuai dengan niat orang yang membacanya. Maka kadang-kadang Fatihah untuk syifa, kadang Fatihah untuk maghfirah, doa ampunan, kadang Fatihah misalnya untuk satu hajat tertentu, kadang Fatihah untuk misalnya ketemu sama fulan bin fulan, kadang Fatihah untuk misalnya ditemukan dengan sesuatu yang hilang. Maka Fatihah sesuai dengan niat orang yang membacanya, pun sebagaimana itu juga orang yang minum kopi sesuai dengan niatnya minum kopi. Untuk le-leankah, untuk kemudian ibadah kepada Allah, untuk kemudian belajarkah, atau sebaliknya misalnya untuk maksiat, naudzubillah, maka dia disesuaikan dengan niat orang yang minumnya. Kemudian wa ma'u zamzama lima syuribalahu, sementara air zam-zam pun disesuaikan dengan niat orang yang meminum air zam-zam. Diniatkan untuk jadi obat, dia jadi obat. Diniatkan untuk mengenyangkan, dia mengenyangkan. Maka ikhwan, ini cerita tentang zam-zam. Jadi ada teman kami, ini tak sebut namanya, masih ada orang. Beliau ini takhalluf. Takhalluf itu artinya umrah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan itu ngilang, Ustaz. Ngilang sampai kaget Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah baru muncul lagi supaya bisa haji. Kan dari bulan Ramadan dekat, ya Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal 30 hari, kemudian Dzulqa'dah 29 hari, anggaplah 60 hari. Setelah itu Dzulhijjah jamaah haji berdatangan, dia melok haji. Tak balik ke Mesir, tapi dia umrah, dari umrah langsung ngilang, melok ke siapa, akhirnya kemudian dia melanjutkan untuk pergi haji. Resikonya ini, kalau ketahuan pemerintah Saudi ketangkap sama askar, dipulangkan ke negara asal dan di blacklist, tak boleh masuk Saudi lagi. Itu masalahnya. Maka beliau itu sering, saya katanya, Iqbal, kalau sudah di Masjidil Haram dan kalau sudah masuk Masjidil Haram tak mungkin ada penangkapan. Polisi, syurta tak berani menangkap karena ini jaminan masuk Masjidil Haram aman. Tetapi kalau di luar, dia akan ditangkap. Maka ketika banyak pemeriksaan itu askar segala macam di luar Masjidil Haram, dia masuk, kan tak keluar-keluar tuh. Makan mak mano, dak kate tasrih, dak kate visa, ilegal. Maka katanya, niat aku minum zam-zam untuk mengenyangkan. Masya Allah, dan aku Iqbal masih baca hidup sampai sekarang, dak mati-mati, ini sekedar minum zam-zam. Jadi air zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Masya Allah. Nah, ini sadaqar Rasul, bahwa benarlah sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian wa Yasin lima quri'at lahu, dan surat Yasin juga sesuai dengan niat orang yang membacanya. Maka pantas di Indonesia kita baca surat Yasin. Ada yang meninggal, iqra'u mautakum Yasin, bacakanlah kepada orang yang mauta. Mauta dalam bahasa Arab ada dua makna. Satu, orang yang muhtadir. Muhtadir itu artinya orang yang seren. Seren bahasa kami di Indralaya itu sedang sakaratul maut, di ambang nazak, itu namanya seren, itu namanya mauta. Atau orang yang sudah meninggal juga namanya mauta. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bacakan kepada mayyitikum surat Yasin, jelas berarti orang yang sudah meninggal atas mayit. Tapi ini kan beliau membaca, bacakan atas mauta kalian, baik orang yang sakaratul maut maupun orang yang telah meninggal, bacakan surat Yasin. Maka berarti mengapa orang yang ketika nak dimandikan, kadang kita datang pertama kita melayat, itu kita bacakan surat Yasin, karena memang ada perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun ada surat Yasin untuk qada'il hajat, untuk menunaikan hajat sesuai dengan hajat kita masing-masing. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, tapi tentunya segala hal yang kita sebutkan ini itu
aman baso kita tidak akan bemakan, tidak akan manjing, tidak akan mandi kecuali ada ijazahnya. Dan untuk ijazahnya kita minta kepada Ustaz Jamal fa insyaallah. InsyaAllah beliau akan berikan kepada kita semua, baik ijazah surat Yasin, minum air Zam-Zam maupun baca suratul Fatihah, supaya qada hajat. Ini Ustaz dalam kitabnya kan ada, ya tak baca main itu juga, harus ada tata caranya. Ada hal-hal yang kemudian ketika kita baca apa yang dilakukan, dan biasanya itu bisa diketahui disampaikan oleh orang-orang yang sudah mendapatkan ijazah dari masyayikh beliau. Pun ketika orang minum kopi, maka minum kopi pun mendatangkan kebaikan sesuai dengan hajatnya. Tentunya ada ijazah khususnya. Nah, selanjutnya ikhwan dimuliakan Allah, di dalam satu riwayat dinyatakan pada poin keempat, sesungguhnya permulaan qahwa itu ada di satu tempat namanya Al-Makha. Makha ini di satu tempat di mana di tempat di Yaman antara Zabid dan Aden dan Zabid, itu ada tempat namanya Makha. Nah, di situ ada seseorang yang kemudian dia diculik oleh jin. Bahasa kita di Palembang ini dibenamkan hantu. Dibenamkan dia hantu, kemudian dari kecil dia diculik jin, kemudian lama sampai dia besar dan dia semacam linglung. Maka kemudian ada seorang syekh yang arba'ina yauman, kemudian 40 hari 40 malam bermujahadah, sampai kemudian datang Nabi Muhammad itu yaqadatan, memberikan kopi padanya, kemudian tangkainya disuruh ditanamkan, kemudian bijinya disuruh dibakar dan diminumkan. Maka itu menjadi obat bagi orang tersebut dan obat bagi orang siapapun setelah itu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, jadi dari mana kopi? Dalam satu penelitian, varian kopi yang paling tua itu ya Arabica. Makanya varian kopi yang tua itu kan ada Arabica, Robusta itu kan masih di bawahnya kembangannya. Kenapa Arabica? Karena memang dari Arab. Dan zaman dulu dalam fikih klasik, kopi ini dulu sempat difatwakan diharamkan oleh para ulama. Ngapa? Karena dampaknya sebelum orang kenal kopi, dampak kopi ini kan pecah seperti ekstasi. Orang nak ngantuk tiba-tiba matanya terang. Ini seperti orang yang minum ekstasi itu, yang dia lemah tiba-tiba kuat. Maka akhirnya ikhwan, setelah diteliti ternyata ini tidak memabukkan, tidak mengandung hal yang kemudian memabukkan. Maka akhirnya fatwa ini kemudian dinasahkan, dibatalkan, digantikan dengan pembolehannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian muncul varian-varian seperti Brasilia atau apa? Jadi dulu kopi ini sangat dijaga oleh orang Arab, jangan sampai keluar. Cuma kemudian ketika ada orang-orang pasukan salibis itu, kemudian mereka mencuri sebutir kopi atau berapa butir itu pun berdasarkan apa kong kali kong, akhirnya diambil dan kemudian ditanam, dan itu pun oleh gereja kemudian dianggap minuman setan karena efeknya seperti tadi, yang kemudian akhirnya dijadikan industri, dan sekarang malah yang maju ya Eropa di samping Indonesia atau Brazil. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, jadi ternyata memang dari Arab, dan orang Arab minum kopi tidak cak gitu, banyaklah gula dari kopi. Mereka minum kopi ya tanpa gula. Atau bahkan cerita Al-Habib Ubaidillah Al-Habsyi Surabaya cerita kepada kami, Ustaz, kalau habaib masyayikh di Hadramaut itu, di Tarim itu, ya makan kopi, biji kopinya digigit, dihancur-hancur ke cak kita makan apa, cak makan permen atau cak makan apa. Kalau pahit tak tahan ya makan kurma, jadi gulanya kurma. Kalau Indonesia kan tidak, apa? Kopi sesendok, gulanya 3 sendok. Jadi banyu gula dicampur sedikit kopi. Nah ya ikhwan, apalagi di sana biasanya orang minum kopi minumnya kopi panas-panas, hangat-hangat. Uang kita dibuat es kopi, agak aneh kata Indonesia ini. Kata Indonesia ini ada ajib katanya orang Indonesia. Kemudian ada bahkan
mereka kopi itu dicampur dengan kapulaga sehingga kemudian ketika minumnya itu tambah makceleng kepala, nggak bisa tidur. Ya seperti itu. Kenapa? Karena mereka melawan rasa kantuk. Apalagi misalnya ketika musim dingin, untuk zikir kepada Allah, dingin itu kan identik kita cepat tidur. Maka para masyayikh, para aulia, orang-orang saleh zaman dahulu minum kopi untuk zikir, minum kopi untuk ibadah, minum kopi untuk taqarrub kepada Allah. Sekarang minum kopi untuk gaya-gayaan, minum kopi untuk menunjukkan standar kekayaan, minum kopi untuk ngumpul laki-laki perempuan di satu tempat yang mereka bukan mahram, naudzubillah. Berubah dari yang ini dipakai untuk kebaikan, ternyata dipakai misalnya untuk lagha, sesuatu menghabiskan waktu tanpa ada nilai unsur zikir kepada Allah sedikit pun, wal iyadu billah. Maka kita niatkan kalau minum kopi, niatnya salah satunya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha wabillahi taufik. Selanjutnya kita masuk kepada bab yang baru, dhammun nadhari ilal haram, celaan terhadap memandang sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu fin nasi ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rajuli minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak meninggalkan di tengah manusia setelahku fitnah yang jauh lebih mudarat, berbahaya dibandingkan dengan fitnahnya seorang laki-laki yang mendapatkan fitnah dari seorang perempuan. Fitnah di sini artinya adalah cobaan. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai ada satu ungkapan harta, tahta dan wanita, bahwa kaum wanita adalah orang yang sangat mulia, yang dengan berkah mereka kita lahir ke dunia, yang dengan berkah mereka betapa banyak suami-suami yang lemah, penakut tiba-tiba jadi jenderal. Betapa dengan berkah wanita, betapa banyak ada anak-anak kecil yang tak berani, tak paham, kemudian menjadi orang besar dengan berkah wanita. Tapi betapa banyak, ma'na'udzubillah, betapa bahayanya fitnah kaum wanita yang mulia kemudian menjadi dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa hal ini menjadi pengingat bagi al-faqih dan kita semua terhadap fitnah ini. Maka dalam bab ini dibahas tentang dhammun nazar dan tahdzir, peringatan dari tentang fitnah yang ditimbulkan oleh seorang wanita. Qila, dikatakan, inna kaidahunna ain nisa, sesungguhnya makar kejahatan yang ditimbulkan oleh kaum wanita, a'dhamu min kaidis syaitan, lebih besar dibandingkan dengan mudaratnya, bahayanya yang ditimbulkan oleh godaan setan. Jadi bahayanya godaan wanita, fitnah dari yang ditimbulkan seorang wanita jauh lebih besar jauh lebih besar dibandingkan dengan fitnah bahaya yang ditimbulkan oleh setan. Kenapa? Karena di dalam surah An-Nisa ayat 76 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya makar atau kejahatan setan itu lemah. Makar, kejahatan, mudarat, dampak buruk yang ditimbulkan oleh setan itu sebenarnya lemah. Tetapi dalam surat yang lain, surat Yusuf ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kaidakunna azim, sesungguhnya makar, keburukan kalian, kejahatan kalian sangat luar biasa besarnya. Cerita tentang siapa? Awalnya ini cerita tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang beliau dari kecil dipelihara, kemudian ketika besar
ditaksir luar biasa, dicinta luar biasa oleh Zulaikha. Kemudian karena gayung tak bersambut maka Nabi Yusuf difitnah bertahun-tahun, masuk penjara, dan beliau sabar sampai akhirnya kemudian Nabi Yusuf diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul, dan beliau kemudian dibebaskan. Apa kata sang Al-Aziz? Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian ini sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa tipu daya setan itu masih pacak, tapi tipu daya wanita itu sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat hebat. Ini menunjukkan bahwa betapa ternyata sesuatu itu kalau manfaatnya besar, kebalikannya mudaratnya juga besar. Sesuatu yang mudaratnya besar, kalau bisa diarahkan kebaikan, juga manfaatnya bisa sangat besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila muharramin mala Allahu ainahu min jamri jahannam yaumal qiyamati. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memandang sesuatu yang diharamkan Allah, maka niscaya Allah memenuhi mata bola matanya, rongga matanya dengan kerikil dari jahanam pada hari kiamat kelak. Wal'iyadu billah. Sementara satu kerikil itu bisa menggelegakkan isi kepala. Diriwayatkan bahwa azab neraka yang paling ringan, seseorang itu diberikan satu jamroh, satu kerikil, ditempelkan di kakinya, maka yang menggelegak isi kepalanya, na'udzubillah. Sementara ini barang ini dimasukkan ke mata, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Betapa ternyata Allah sangat menjaga jangan sampai kita kemudian melihat sesuatu yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, qala Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau menyatakan asyarru kan nari au kal bahri yajru ba'dahu ba'dha. Beliau yang mulia Imam Al-Haddad menyatakan bahwa keburukan itu seperti api atau seperti laut yang dia itu akan menarik satu sama lain. Maksudnya bagaimana? Api ini, api berdekatan kaget jadi satu. Sebagaimana air, ini air, ada air, kemudian ada arus yang menghubungkan, akan jadi satu. Tidak misah, tidak, tapi langsung jadi satu. Saling tarik menarik satu sama lain. Faman lam yatawarra' 'anil nadhari mathalan fala yamliku qalbahu wa farjahu. Maka barang siapa yang dia tak mampu menjaga matanya, maka dia tidak akan mampu untuk menjaga hati juga kemaluannya. Berarti maksudnya adalah semuanya itu berawal dari pandangan mata. Berawal dari pandangan mata, kemudian masuk ke pikiran, kemudian eksekusi. Na'udzubillah. Maka berarti orang-orang yang harus menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, menjaga hatinya, berawal dari menjaga pandangan matanya. Maka pantas Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangannya dan menjaga farjnya, menjaga kemaluannya. Artinya apa? Itu menjaga kemaluan Allah letakkan nomor 2 setelah menundukkan pandangan. Artinya isyarah daripada Allah bahwa syahwat seseorang itu biasanya berawal dari pandangan. Maka orang yang mampu menjaga pandangan, maka diharapkan dia mampu menjaga kemaluannya atau menjaga kehormatan dirinya. Wa in qala, dan jikalau dan jikalau ia mengatakan innahu yamlikuha wa lam yamlik ainahu yakdzibu, faman ajaza 'anil qalili ya'jizu 'anil katsiri la mahalata. Beliau menyatakan
bahwa dia menyatakan aku mampu menjaga faraj, tapi tak mampu menjaga pandangan. Maka kata beliau, yang kecil saja dia tak mampu menjaga, apalagi menjaga yang besar yang lebih hebat daripada itu. Jadi kalau ada orang menyatakan ayahku ini mandang baik, kalau farj aku mampu, tak. Karena kata beliau, sesuatu itu pasti bermula dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh-temeh, merembet-rembet menjadi besar, dan itulah tujuan daripada setan untuk menggoda seseorang. Kemudian selanjutnya, wa man lam yatawarra' 'anid dirhamil wahidi fala yatawarra'u 'anil asyrati fa aktsara. Dan kata beliau, kata Imam Al-Haddad, untuk 1 dirham saja, sesuatu yang diharamkan Allah 1 dirham kamu tak mampu, apalagi terhadap 10 dirham. Jadi kalau menyatakan, tak apa-apa 10 dirham ini kami kuat, sedirham ini maka tidak seperti itu cara bekerjanya. Bahwa orang kalau 1 dirham saja dia tak mampu untuk menahannya, menggunakannya pada sesuatu yang diharamkan Allah, atau mendapatkannya dari cara yang diharamkan Allah, maka dengan 10 dirham dan bahkan lebih dia pun akan melakukannya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti pintu bagi seorang mukmin itu adalah menundukkan atau mengalihkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, poin yang keenam, Kana Wahb bin Munabbih, adalah Wahb bin Munabbih yaqul, ia menyatakan, menceritakan, kharaja Isa alaihi salamu yastasqi fa kharaja fa dajira wa lam yusqa fa qala man adnaba minkum dhanban falyarji' faraja'a an-nasu kulluhum illa wahidan fa qala lahu amma laka dhanbun fa qala na'am nazartu marratan ila imra'atin falamma wallat adkhaltu usbu'i fi 'aini hadha faqala'tuha faqala lahu alaihi salam fad'u Allah lil qaum fad'a fajallalatis sama'u li waqtiha wa umtiru. Jadi diceritakan dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, ketika Nabi Isa sebagaimana Nabi Musa, ini beda kasus. Maka Nabi Isa itu satu saat mengalami kekeringan, maka beliau istisqa, minta hujan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata tak turun hujan. Ini Nabi yang minta. Tapi ngapo hujan tak turun? Langsung dapat. Wah, ini pasti ada yang berdosa. Kata beliau, siapa di antara kalian yang berdosa, balik. Balik kalau orang seduh-seduh. Berdosa kalau. Tinggal satu orang, seorang pemuda. Kemudian ketika ditanya, apakah kamu tak punya dosa? Wahai Nabi Isa, aku pernah punya dosa. Apa dosamu? Tanya Nabi Isa. Pada satu saat aku pernah memandang seorang wanita, memandang auratnya, dia mungkin buka tudung kepala, aku pandang auratnya, kemudian membekas dalam dirinya. Kemudian ketika wanita tersebut berlalu, maka menyatakan untuk menyatakan rasa taubat itu, maka dia colok itu matanya, dia cabut matanya, sampai akhirnya dia jadi buta. Maka kemudian itulah cara kau untuk bertaubat. Maka kata Nabi Isa, berarti engkau sudah bersih. Doakan orang satu kaum kampungmu itu, orang dari kaummu itu, didoakan dan turunlah hujan. Maksudnya adalah bahwa untuk menebus kesalahan itu pemuda ini, maka dia mencolok lubang matanya dan dia cabut untuk menghilangkan dosa yang pernah dia lakukan. Ikhwan dimuliakan Allah, betapa ternyata nazrah atau pandangan itu sangat berbahaya. Maka berarti saking bahayanya pandangan, ada istilah penyakit ain, itu muncul dari pandangan juga. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, betapa ternyata memandang sesuatu atau seseorang yang bukan hak kita untuk memandangnya, itu akan mengkeraskan hati seseorang, wal iyadu billah. Termasuklah diriwayatkan Bal'am bin Ba'ura wa Barsaysa
itu ternyata termasuk orang-orang yang awalnya waliyun min auliyaillah pun mereka kena apa? Kena fitnah gara-gara seorang wanita ahli ibadah, kemudian tergiur dengan godaan wanita, kemudian akhirnya bahasa kita makan noloan, katanya minumlah ini barang seteguk, minum secangkir khamar, akhirnya dia mabuk, kemudian dia berzina, dia bunuh itu wanita, dia sembunyikan mayatnya, dia berbohong, akhirnya kemudian dia dihukum pancung, mau dihukum mati, datang iblis, kemudian menggoda dia dengan memberikan air, menundukkan kepala, dalam posisi apa? Su'ul khatimah, na'udzubillah. Inna kaidakunna mat azim. Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu luar biasa. Nah, ini bagi yang tak dididik. Tapi bagi yang dididik, maka surga akan didapatkan seseorang manakala mendapatkan wanita yang salihah. Maka berarti bagaimana supaya mendapatkan wanita yang salihah? Maka kita sebagai laki-laki mensalehkan diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik Allah pantaskan untuk mendapatkan laki-laki yang baik. Maka berarti kita perbaiki diri kita, maka Allah akan perbaiki keluarga kita biiznillah. Selanjutnya subbahasan berikutnya al-hathu ala hifdhi auratil mar'ati. Anjuran untuk menjaga aurat seorang wanita. Artinya satu saja dijaga, apalagi banyak, artinya sama saja. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi Fatimah alaiha salam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak terkasihnya Hubabah Fatimah alaiha salam, ayyu syai'in khairun lil mar'ati, apakah hal yang paling baik untuk seorang perempuan? Apa jawab Siti Fatimah al-Hubabah Fatimah az-Zahra? Alla tara rajulan wala yaraha rajulun, bahwa yang paling berharga, paling baik dari seorang perempuan itu, dia tak dilihat orang laki-laki yang bukan mahramnya, pun dia tak melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Artinya tak melihat, tak memandang, tak bergaul dengan orang yang dia bukan mahramnya, maka itulah hal yang paling baik bagi seorang perempuan. Fadammaha ilaihi, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk Siti Fatimah. Wa qala, kemudian beliau bersabda, dzurriyyatum ba'duha min ba'd fastahsana qaulaha. Beliau menyatakan zuriat itu akan memberikan dampak pengaruh kepada zuriatnya. Artinya keluarga itu memberikan pengaruh yang besar kepada anggota keluarga yang lain. Seorang ibu yang baik, maka dia akan berikan pengaruh yang baik kepada anak-anaknya. Seorang ayah yang baik, maka dia akan berikan pengaruh yang baik kepada suami, kepada istri maupun kepada anak-anaknya. Bahkan dinyatakan dalam satu pendapat, Al-Habib Ali bin Ahmad Husain Al-Habsyi, beliau menyatakan bahwa satu keluarga yang laki-lakinya tidak pati soleh, kurang terlalu soleh, biasa saja. Kemudian di satu keluarga ternyata wanitanya solehah, istrinya solehah, masih tercover, masih pacak, diangkat itu keluarga. Bisa dengan berkah wanita yang soleh ini memberikan dampak pengaruh yang baik kepada satu keluarga secara penuh sampai pada suaminya. Tetapi kalau suaminya soleh, kemudian istrinya tak solehah, maka susah keluarga tersebut untuk mendapatkan titel keluarga yang solehah. Kenapa? Karena yang paling berperan kunci utama itu adalah kaum wanitanya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kenapa? Satu, waktu seorang wanita itu lebih banyak intensitasnya di rumah dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki harus keluar cari nafkah, maka otomatis mengerjakan pekerjaan sekaligus mendidik dan beri contoh adalah anak. Sementara kita paham dalam tradisi pendidikan itu adalah bahwa yang dilihat anak, yang dicontoh anak jauh lebih baik, lebih banyak dibandingkan dengan yang didengar. Nyingok itu,
contohnya, uswah dan qudwahnya jauh lebih bermanfaat, lebih kerasa, lebih kemudian berdampak positif dibandingkan dengan apa yang didengar. Maka wanita yang salihah itu akan berikan dampak pengaruh yang luar biasa. Yang kedua, biasanya kaum wanita memang mereka punya pengaruh lebih dibandingkan laki-laki. Duit dia yang megang, dia yang ngatur, masakan dia yang masak, pakaian dia yang menyiapkan, kemudian rumah dia yang tata letak ini, rinso di mana, sabun di mana, sarung di mana, baju di mana, kaos kaki di mana, itu kaum perempuan semua. Kita nih tinggal makai, kadang-kadang nguntal ke baik, pecah golongan burgo, kadang-kadang celana dalam. Itu artinya apa? Pengaruh semua itu mengerjakan perempuan. Maka wajar mereka punya power yang lebih dibandingkan laki-laki. Maka ketika yang punya power ini dia energinya positif, maka dia akan berikan dampak yang baik pada satu keluarga. Tapi kalau yang punya kunci utama ini kemudian tak baik, tak punya rasa malu, tak mampu menjaga kehormatan diri suami dan keluarganya, bahkan kemudian buka aurat, mempertontonkan dirinya, na'udzubillah, apa kata dunia. Dan sekarang itu yang dicari orang barat, itu yang dicari oleh musuh-musuh Islam. Kalau bisa kaum wanita Islam itu yang pertama kali yang disasar satu anak muda, yang kedua kaum wanitanya untuk hilang rasa malu. Di HP joget, kemudian dengan lekuk tubuh, jilbab tapi lekuk tubuhnya kelihatan, mengundang syahwat segala macam. Dan itu sudah bukan rasa malu, bahkan bangga mempertontonkan itu, maka itu akan jadi penyesalan. Maka diri saya mengajak diri saya, keluarga kami, keluarga besar dan kita semua, kita mengarahkan pasangan hidup kita masing-masing bahwa tanggung jawab aurat ini sangat besar bagi seorang wanita, dan itu diawali dari seorang laki-laki yang terus mengawal pasangan hidupnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha. Hal yang paling membuat orang itu dekat, seorang perempuan itu dekat di sisi Allah Tuhannya, apabila dia masuk di pusat rumah, di pusatnya rumah, di bagian yang paling dalam rumah. Itu yang membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau melanjutkan, wa inna salataha fi sahni dariha afdalu min salatiha fil masjidi. Maka sesungguhnya salatnya seorang wanita fi sahni baitiha, fi sahni dariha, wanita yang salat itu di halaman rumahnya, afdalu min salatiha fil masjidi, lebih baik dibandingkan dengan salatnya di dalam masjid. Wa salatuha fi baitiha afdalu min salatiha fi sahni dariha, dan salatnya dia di dalam rumah lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan salatnya di halaman rumahnya. Wa salatuha fi mikhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha, sementara salatnya di dalam inti rumahnya, bagian dalam rumah tersebut, itu lebih baik, lebih afdal dibandingkan dengan salatnya yang dia lakukan di rumah tapi masih bagian luar. Kenapa? Ikhwan dimuliakan Allah, bagi kaum perempuan, semakin rahasia dia, semakin tertutup dia, semakin dia menjaga auratnya, maka semakin tinggi pula derajatnya, pandangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam tidak ada larangan bagi seseorang itu untuk berangkat ke masjid. Perempuan itu tak dilarang. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara salat di masjid dengan salat di halaman rumah, di teras rumah, lebih baik salat di teras rumah dibandingkan dalam masjid. Maksudnya ini dalam konteks teras rumah yang tertutup dalam pagar. Salat di dalam rumah itu jauh lebih baik, lebih afdal dibandingkan salat di terasnya, di halaman. Salat
di rumah yang paling dalam, paling rahasia, mungkin kamarnya kah, itu lebih afdal dibandingkan dengan sholatnya di luar kamarnya. Maksudnya di rumah, di bagian mana, ruang tamu atau ruang apapun. Menunjukkan apa? Menunjukkan amanahnya seorang wanita terhadap kehormatan dirinya dan menjaga auratnya, yaitu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat, saking berhati-hatinya Hubabah Siti Fatimah alaihissalam, beliau bahkan kalau tidur pun maka beliau tetap memakai hijab, memakai jilbab. Kenapa? Supaya malaikat rahmat tidak keluar dari rumah beliau. Kalau perkara kemudian bangun tidur kemudian sudah terlepas, itu kan beda. Ini hatta di dalam rumah, maka beliau menjaga itu. Satu, supaya malaikat rahmat tak keluar. Yang kedua, jangan sampai Sayyidina Ali merasa cemburu dengan malaikat yang atau dengan apapun yang memandangi beliau. Maka Sayyidina Ali ini kan penjemuru dalam riwayat. Sampai-sampai beliau membuat satu syair untuk Siti Fatimah. Di semesta ini, kata Sayyidina Ali, yang aku cemburui cuma satu. Apa? Siwak. Yang siwak ini kok bisa nempel ke Siti Fatimah terus ada di mulutnya. Andaikan aku jadi siwaknya Fatimah, kata Sayyidina Ali. Ini cinta yang luar biasa. Artinya sudah terbayang betapa beliau itu menjaga kehormatan dirinya, menjaga auratnya, menjaga nama baik beliau, baik sebagai istri Sayyidina Ali maupun anak dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan beliau menjaga inilah, maka diriwayatkan kelak di akhirat, Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah Fatimah alaihissalam, bahwa orang wanita yang menjadi penghulu surga kaum wanita semuanya bukan Siti Khadijah, bukan Siti Aisyah, tapi Siti Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha wa alaihi salam. Ini menjadi pesan bagi al-faqir dan kita galo-galo untuk mengingatkan diri kita, pasangan hidup kita, betapa untuk menjaga aurat menjadi tugas kita bersama. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk menjalankan amanah dan menjaga amanah ini. Amin Allahumma amin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Usikum nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan doa khitamul majlis. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.